24 jam hari ini. Pemenang Lomba Cerdas Cermat Museum SMP MTS se-Sumsel yaitu SMP Negeri 9 Palembang berhasil lolos di babak penyisihan 1 pada LCCM SMP MTS tingkat nasional yang digelar secara virtual. Mewakili Provinsi Sumsel, SMP Negeri 9 yang masuk di grup B berhasil mengalahkan peserta dari Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Muhammad Royhan Faik, Ahmad Adli Maulana, dan Anadia Salsabila tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Tampil dengan pakaian adat Palembang, ketiga peserta perwakilan Sumsel ini sempat kejar-kejaran poin dengan perwakilan Provinsi Riau. Usai bertanding, juru bicara tim Sumsel Muhammad Royhan menceritakan jalannya pertandingan yang cukup sengit karena sempat kejar-kejaran poin dengan Provinsi Riau. Bahkan Riau sempat unggul tipis, tapi alhamdulillah dia dan dua temannya berhasil mengejar dan lolos babak selanjutnya. Tadi itu sangat seru ya pastinya. Saling kejar-kejaran antara kami dengan Riau, Provinsi Riau. Itu tipis, awalnya tipis. Awalnya Riau mengungguli kami, tapi kami berhasil menyusul. Itu saja mungkin. Jadi tadi dari mana aja tadi musuhnya tadi? Dari Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah dan Riau, Provinsi Riau. Ini masuk ke babak penyisihan awal nih ya? Iya. Harapan kedepannya nanti? Harapan kedepannya tentunya dapat berhasil masuk final dan mendapatkan juara 1. Amin. Pendamping tim LCC Museum 2021 dari Sumatera Selatan, Tamzi, mengaku bersyukur perwakilan Sumsel mampu lolos ke babak selanjutnya di LCC Museum tingkat nasional ini. Oke, kita tadi dari Sumatera Selatan itu masuk di grup B penyisian, yaitu Riau dan Kalimantan Tengah. Alhamdulillah kita masuk dalam babak ini juara 1. Kita mengharapkan untuk selanjutnya kita mendapatkan juara di tingkat nasional. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Pemirsa, Irfan Nur Kamil, atlet anggar asal Sumatera Selatan, berhasil meraih medali perak pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Sebelum berlaga di tingkat nasional, Irfan sempat menceritakan kegemarannya bermain anggar dalam program kesayangan pemirsa Palpres Official, Podcast Cukup Pedes. Atlet asal Sumsel kembali menoreh prestasi di tingkat nasional. Raihan prestasi ini disabet Irfan Nur Kamil untuk cabang olahraga anggar PON ke-20 di Papua. Dalam kesempatan ini, Irfan harus puas mendapat medali perak setelah dikalahkan Ricky di Sulima pada babak final. Seperti diketahui, Irfan Nur Kamil ini pernah menjadi narasumber dalam olahraga Podcast Cukup Pedas yang tayang di Palpres Official YouTube channel. Meski menduduki peringkat kedua, rasa sukacita tidak bisa disembunyikan pria 21 tahun ini, sebab PON Papua merupakan debut pertamanya berlaga di tingkat nasional. Dia pun mengaku sempat gugup saat menghadapi senior pada babak final. Namun, rasa gugup tersebut berangsur hilang setelah mendapat motivasi dari pelatih. Reporter tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Paguyuban Sosial Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kodim Palembang menggelar vaksin untuk masyarakat Kota Palembang. Kegiatan ini sendiri menargetkan 10.000 orang divaksin hingga Desember nanti. Paguyuban Sosial Tionghoa Indonesia Sumsel bekerja sama dengan Kodim Palembang menggelar vaksinasi untuk masyarakat Kota Palembang. Kegiatan vaksin ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ketua Paguyuban Sosial Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan, Kurmin, mengatakan vaksinasi dilakukan untuk masyarakat Kota Palembang berusia 18 tahun ke atas. Kegiatan vaksinasi ini menargetkan 10.000 orang divaksin hingga Desember nanti. Dia berharap kesadaran masyarakat untuk bisa divaksin bisa mencegah penyebaran COVID-19. Kesadaran tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang ingin divaksin. Hari ini kurang lebih ada sekitar 1.000 peserta, besok juga demikian. Kemudian kita mix juga hari ini dan besok ada yang dosis pertama juga. Dan terakhir hari Jumat target kita adalah 1.000 peserta untuk vaksin dosis pertama. Ini kita kerjasama sama TNI dalam hal ini dengan Kodim 0418
karena dari TNI yang menyiapkan vaksin dan fasilitas nakes dan sebagainya, sedangkan kami PSMTI yang menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya. Reporter Dian Cahyani Fitri, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perbuatan yang dilakukan Ahmad Hairul Anwar alias Erol sudah sangat keterlaluan. Hanya karena tidak diberi uang Rp5.000, pria 19 tahun ini tega membunuh neneknya sendiri dengan 14 tusukan. Entah apa yang ada di pikiran Ahmad Hairul Anwar alias Erol, dia tega menusuk neneknya sendiri, Haja Manisa, hingga meninggal dunia. Insiden berdarah ini terjadi lantaran sang nenek tidak memberikan uang Rp5.000 kepada tersangka untuk membeli rokok. Tak hanya korban Haja Manisa, dua tetangga pelaku Latih dan M. Firmansyah ikut menjadi korban penusukan lantaran melerai aksi pelaku. Akibatnya, kedua korban ini mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Seberang Ulu 2 AKP Handrianto mengatakan insiden tersebut terjadi di rumah Haja Manisa, lorong keluarga, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2. Saat itu korban tidak memberikan uang Rp5.000 kepada pelaku, kemudian pelaku mengambil senjata tajam jenis pisau cap garpu dan menusukkannya ke korban dengan membabi buta hingga meninggal dunia dengan 14 tusukan. Dalam aksi ini, seorang tetangga yang saat itu mengajak anaknya untuk melerai aksi pelaku menjadi korban. Atas kejadian itu, anggota yang mendapati laporan mengenai kejadian itu langsung mendatangi lokasi kejadian dan berhasil mengamankan pelaku yang masih memegang senjata tajam di tempat kejadian perkara. Motifnya adalah pelaku meminta uang kepada neneknya, karena tidak dikasih, kemudian pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Korban ini adalah seorang nenek kandung itu? Ya, korban adalah merupakan neneknya sendiri. Jadi ketika korban dianiaya berteriak, ada tetangga yang dengar. Tetangga yang dengar keluar, mau menolong, ternyata juga ditikam oleh pelaku. Sementara itu, pelaku Erol hanya diam saja saat ditanyai mengenai motif hingga menghabisi neneknya sendiri. Dari wajah pelaku pun tidak terlihat penyesalan atas perbuatannya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.